Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rismawati, NIM 1930504066. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hadis tentang manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu elemen yang penting untuk diperhatikan karena manajemen sumber daya manusia merupakan bidang yang sangat strategis dalam organisasi. Organisasi apapun namanya dan sehebat apapun programnya, kalau sumber daya manusianya tidak berkualitas, maka organisasi itu akan menjadi organisasi yang tidak tumbuh berkembang dan tidak akan maju. Karena organisasi yang besar serta program yang berjalan itu sangat ditentukan oleh sumber daya manusianya dan kinerjanya yang baik. Menurut para ahli toko, ada beberapa pengertian manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, menurut Shimamura, manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja. Selanjutnya yang kedua, menurut Deseler 1997, manajemen sumber daya manusia adalah suatu kebijakan dan praktek yang dibutuhkan seseorang yang menjalankan aspek orang atau sumber daya manusia dari posisi seseorang. Manajemen meliputi perekrutan, penyaringan, pelatihan, penyimbangan, dan penilaian. Yang ketiga, menurut Scholar 1992, manajemen sumber daya manusia adalah pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja organisasi sumber daya manusia yang sangat penting dalam memberi kontribusi bagi tujuan-tujuan organisasi dan menggunakan beberapa fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia tersebut secara produktif dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi dan pemuasan kebutuhan pekerja secara individual. Yang terakhir, manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses membagi masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, serta para pekerja dalam rangka menunjang dan mencapai tujuan organisasi yang telah menjadi kesepakatan bersama. Dalam hal ini, kaitannya dengan manajemen sumber daya manusia, pendidikan Islam dapat diartikan sebagai proses mengelola dan mewujudkan akan manusia dan masyarakat muslim yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, serta diharapkan dapat memikul tugas penuh tanggung jawab melakukan terproduksi ulama yang mempunyai kualitas keislaman, keimanan, keilmuan, dan akhlak mulia demi membangun dirinya dan masyarakatnya. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin. Kehidupan Rasulullah SAW dan masyarakat muslim di masa beliau adalah teladan yang paling baik implementasi Islam, termasuk dalam bidang manajemen pendidikan Islam. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi dalam Quran surah Al-Anfal ayat 27 yang artinya, Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercaya kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Ayat ini menyebutkan tentang penempatan pegawai bahwa seorang tidak boleh berkhianat dalam menunaikan amanahnya, padahal mereka adalah orang yang mengetahui. Berikutnya dijelaskan juga dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari menyatakan, Muhammad bin Sinan menyatakan, riwayat kepada kami Kulai bin Sulaiman telah menyampaikan riwayat kepada kami. Riwayat itu dari Atta dari Yasar dari Abu Hurairah yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila suatu amanah disia-siakan maka tunggulah saat kehancurannya. Abu Hurairah berkata,
Abu Hurairah bertanya, bagaimana meletakkan amanah itu, ya Rasulullah? Beliau menjawab, apabila suatu perkara diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Hadis ini menarik dicermati karena menghubungkan antara amanah dengan keahlian. Kalimat apabila suatu urusan diserahkan kepada seseorang yang bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Berikutnya hadis Turmizi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara baiknya indahnya keislaman seseorang adalah meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat. Matan lain Ibnu Majah. Perbuatan yang tidak bermanfaat adalah sama dengan perbuatan yang tidak pernah direncanakan, maka tidak termasuk dalam kategori yang baik. Adapun langkah-langkah menerapkan manajemen yang berkualitas adalah bekerja dengan sungguh-sungguh, dilakukan secara terus-menerus, tidak asal-asalan, dilakukan secara bersama-sama, dan mau belajar dari keberhasilan dan kegagalan dari diri orang lain. Manajemen adalah mengetahui mana yang dituju, kesukaran apa yang harus dihindari, kekuatan apa yang harus dijalankan, dan bagaimana mengemudikan kapal Anda serta anggota dengan sebaik-baiknya, tanpa pemborosan waktu dalam proses mengerjakannya. Pengertian sumber daya manusia. Di sini letak pentingnya profesionalisme dalam manajemen pendidikan Islami. Islam sangat peduli dengan profesionalisme, karena itu pula ketika Nabi Muhammad memberikan tugas kepada sahabat-sahabatnya, beliau sangat memperhatikan latar belakang dan kemampuan sahabat tersebut. Hadis riwayat Imam Tabrani menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan secara itqan, profesional, tepat, terarah, jelas, dan tuntas. Dalam ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur profesional. Proses-prosesnya harus diikuti dengan baik, sesuatu tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Contoh manajemen sumber daya manusia. Nabi, suatu ketika ada seorang sahabat, Abu Dzar, yang belum mendapat tugas, datang bertanya kepada Nabi Muhammad, mengapa ia tidak mendapat tugas? Sementara sahabat-sahabat yang lain ada yang ditunjuk menjadi gubernur, Mu'az ibnu Jabal, bendahara negara Umar bin Khattab, panglima perang Khalid bin Walid, dan sebagainya. Nabi Muhammad mengatakan, fisik engkau sangat lemah sehingga tidak sanggup jika dibebani tugas-tugas berat seperti yang diberikan kepada mereka. Baiklah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridhu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.